Mute. Oke, perkenalkan kami dari kelompok Centralized Learning Activities Platform atau CLAP. Kami terdiri dari Johannes Bosbadia, NIM 009, Timothy NIM 087, dan Paulus Yan, saya NIM 111. Next. Ide dari kelompok kami itu bisa diringkas sebagai DLC of Six. Jadi sebuah platform inovatif untuk kuis dan latihan yang akan diintegrasikan dengan Six atau sistem akademik ITB. Latar belakang dari platform ini, yang pertama itu terlalu banyak platform. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya saat kuliah online, belum ada standar platform untuk melaksanakan latihan, kuis, ujian, dan lain-lain. Kedua itu transparansi, di mana mahasiswa kurang mengetahui asal-usul nilai akhir yang didapatkan karena tidak semua nilai terbuka atau dibuka oleh dosen. Yang ketiga, referensi pembelajaran. Kurangnya sumber referensi pembelajaran untuk soal-soal latihan bagi mahasiswa. Yang keempat, sentralisasi nilai mahasiswa, yaitu belum ada platform tempat mahasiswa dapat melihat semua nilai yang telah didapatkannya. Dan yang terakhir itu pengawasan, di mana sulitnya melakukan pengawasan saat sedang melakukan pembelajaran secara daring. Next. Oke, deskripsi dari platform ini. Yang pertama, platform ini akan menyediakan database soal untuk dosen. Yang kedua, platform ini memiliki fitur untuk review nilai dari kuis, soal latihan, dan lain-lain. Yang ketiga, mahasiswa bisa melihat soal dan jawaban yang pernah dikerjakan dan direview oleh dari dosen. Kemudian, dosen juga dapat memberikan kunci jawaban bagi soal-soal yang telah diberikan oleh dosen. Kemudian, platform ini juga menyediakan tempat untuk mengajukan banding nilai ke dosen. Dan yang terakhir itu, platform ini akan diintegrasikan dengan Six. Oke, untuk batasan aplikasi, kita melihat ada 2 batasan yang mayor di aplikasi kami. Yaitu yang pertama, karena kita masih bergerak di dalam lingkungan ITB, karena kita masih menggunakan untuk loginnya, kita menggunakan SSO INA ITB. Itu untuk dosen dan juga mahasiswanya. Ini kami menggunakan SSO INA ITB, tujuannya adalah untuk mempermudah implementasi, sehingga dan juga untuk tidak merepotkan mahasiswa ataupun dosen ataupun pengguna yang lainnya untuk tidak harus membuat akun baru lagi. Yang kedua, karena kita menyimpan semua datanya melalui web dan aplikasi kami juga hanya bisa diakses lewat web, jadi sebuah syarat bagi para pengguna untuk memiliki jaringan internet. Untuk pengguna yang tidak memiliki jaringan internet masih belum bisa menggunakan aplikasi yang kami buat. Oke, yang kedua adalah mengenai pembiayaan per bulan. Ini merupakan perkiraan kasar dari development aplikasi ini. Yang pertama adalah untuk biaya untuk menjalankan server, kita melihat kita mengacu kepada harga pricing yang ditetapkan oleh Amazon AWS. Oke, untuk yang pertama biaya menjalankan server medium itu sekitar jika dikonvert dengan rate 15.000 rupiah per dolarnya, kita akan mendapatkan angka 1,1 juta per bulan untuk menjalankan servernya. Lalu yang kedua adalah biaya untuk data storage. Ini juga menggunakan rate yang sama dengan acuan Amazon Redshift itu di angka 13,5 juta per bulan. Untuk biaya sewa data storage ini sebenarnya opsional karena ITB juga sebenarnya sudah memiliki local storage berupa hard disk atau yang lainnya yang biasa dipakai. Karena ini kedepannya akan digabung di Six, kemudian kemungkinan akan bisa menggunakan storage yang sama. Jadi biaya sewa data storage tidak diperlukan lagi. Yang ketiga adalah biaya development dari aplikasi itu sendiri, yaitu biaya tentang yang mengcover dari programmernya untuk mendevelop aplikasi ini. Itu di angka 21 juta per bulan. Biaya untuk maintenance aplikasi kita perkirakan di angka 3,5 juta. Dan yang lain biaya tidak terduga seperti biaya jika terjadi kerusakan atau error dan lainnya itu di angka 1 juta per bulan. Oke, terakhir kita akan membahas tentang dampak-dampak yang ditimbulkan apabila kita memakai sistem baru ini. Yang pertama, dampak terhadap SDM.
terbagi jadi dua dampak, positif dan negatif. Yang pertama ada dampak positif untuk dosen. Yang pertama, karena adanya bank soal, maka dosen akan bisa memakai bank-bank soal tersebut sebagai referensi untuk membuat soal-soal baru. Yang kedua, karena adanya prosedur untuk melakukan protes nilai, jadi dosen tidak perlu lagi sulit-sulit untuk menghubungi mahasiswa, atau mahasiswa tidak perlu lagi sulit-sulit menghubungi dosen lewat WA atau lewat banyak platform lainnya, melainkan sudah ada satu platform yang khusus, dan juga terintegrasi karena terintegrasi dengan karena ada fitur untuk melihat review nilai, maka akan lebih mudah untuk melakukan protes nilai. Yang terakhir, adanya standarisasi platform untuk melakukan latihan kuis UTS, UAS, dan lain-lain. Untuk TU, yang pertama itu mempermudah untuk pengumpulan nilai, karena semua sistem sudah terintegrasi. Yang kedua, realisasi aturan ujian tuh yang terkait dengan kehadiran tuh dapat diimplementasikan dengan mudah. Lalu dampak negatifnya adalah yang pertama, dampak negatifnya adalah SDM butuh waktu untuk penyesuaian ke sistem yang baru ini. Apalagi dosen-dosen dan staf-staf yang sudah terbiasa memakai sistem yang lama. Next. Kedua adalah dampak terhadap mahasiswa. Dampak positifnya adalah yang pertama, sama seperti tadi, mahasiswa lebih mudah untuk melakukan protes nilai karena sudah terintegrasi dalam sistem. Selanjutnya adalah mahasiswa bisa belajar dari soal yang terdapat dalam bank soal yang dibagikan dosen. Dengan ini, mudah-mudahan tujuan pembelajaran dari setiap mata kuliah dapat tercapai. Yang selanjutnya adalah kunci jawaban review dari dosen akan membantu mahasiswa untuk mengerti materi. Sekian untuk dampak dan presentasi dari kami. Terima kasih.